Salam profit, selamat datang di channel YouTube Sadar Saham, channel yang bahas tentang investasi saham, analisa saham, dan keuangan. Di kesempatan kali ini kita akan bahas saham PT Indo Tambang Raya Megah Tbk yang berkode saham ITMG berdasarkan update laporan keuangan kuartal 3 tahun 2024. Untuk pembahasan emiten kali ini akan dibagi menjadi 5 segmen, yaitu 1. Profil perusahaan, 2. Manajemen perusahaan, 3. Kinerja perusahaan, 4. Harga wajah perusahaan, 5. Kesimpulan. ITMG telah tumbuh selama lebih dari 35 tahun menjadi salah satu perusahaan energi terkemuka di Indonesia, berkomitmen pada pertambangan yang baik dan bertanggung jawab serta bisnis yang lebih cerdas dan berkelanjutan secara lingkungan. PT Indo Tambang Raya Megah Tbk (ITMG) didirikan pada tahun 1987. Kegiatan usaha utama perusahaan adalah operasional pertambangan dan penjualan batu bara, dilengkapi dengan aktivitas pendukung seperti pengoperasian terminal batu bara, fasilitas pemuatan pelabuhan, operasional pembangkit listrik, dan kontraktor penambangan. Melalui anak perusahaannya, perseroan mengoperasikan lokasi pertambangan di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Perusahaan juga memperluas energi terbarukan dengan mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya hibrida. Kantor pusat berlokasi di Pondok Indah, Office Tower 3, Lantai 3, Jalan Sultan Iskandar Muda, Jakarta Selatan. Visi dari perusahaan adalah menjadi perusahaan Indonesia di bidang energi yang berintikan inovasi, teknologi, inklusi, dan berkelanjutan. Sedangkan misi dari perusahaan ITMG adalah menjadi bagian dari pengembangan energi bangsa, menciptakan nilai berkelanjutan bagi pemangku kepentingan melalui pengembangan portofolio usaha yang sejalan dengan kebutuhan energi masa depan, mengembangkan nilai-nilai perusahaan dan kemampuan organisasi guna mendorong transformasi usaha dan penciptaan keunggulan kompetitif, menjadi perusahaan terpercaya dan terkemuka yang menerapkan cara-cara berkelanjutan dalam mengelola aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola. Dan untuk negara tujuan penjualan hasil tambang perusahaan meliputi India, Bangladesh, Malaysia, Thailand, China, Taiwan, Filipina, Korea Selatan, dan Jepang. Untuk susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi PT Indo Tambang Raya Megah Tbk terdiri dari 10 orang Dewan Komisaris dan 10 orang Dewan Direksi. Tapi di sini Sadar Saham tidak akan membahas semua Dewan Komisaris dan Dewan Direksinya, tapi akan bahas profil Komisaris Utama PT Indo Tambang Raya Megah dan Presiden Direktur PT Indo Tambang Raya Megah Tbk sebagai referensi saja. Sangat dianjurkan kepada para sahabat investor untuk mengecek semua profil Dewan Komisaris dan Dewan Direksi PT Indo Tambang Raya Megah Tbk agar mendapat informasi yang lebih lengkap dan akurat. Baik, kita akan bahas terlebih dahulu dari Komisaris Utama PT Indo Tambang Raya Megah Tbk. Komisaris Utama dan independen dari perusahaan ITMG adalah Profesor Dr. Jisman S. Simanjuntak. Profesor Dr. Jisman S. Simanjuntak diangkat sebagai Komisaris Independen perusahaan pada 27 Juli 2007. Beliau memulai karir sebagai auditor di CGV Utomo tahun 1973. Tahun 1984 beliau menjabat sebagai Kepala Departemen Economic Affairs untuk Center for Strategic International Study dan tahun 1999 diangkat sebagai Chairman of the Board of Trustees untuk Center for Strategic International Study di Jakarta. Beliau saat ini juga menjabat sebagai Rektor Universitas Prasetya Mulia di Jakarta. Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Katolik Parahyangan Bandung tahun 1973 dan diploma dalam Monetary Economy dan Public Finance dari Universitas Cologne tahun 1979 dan PhD Ekonomi juga dari universitas yang sama pada tahun 1983. Jabatan pada perusahaan dan institusi lain: 1. Rektor di Universitas Prasetya Mulia, 2. Komisaris Independen PT Asuransi MSIG Indonesia, 3. Komisaris Utama PT Indo Marko Parismatama Tbk, 4. Komisaris Utama PT Indo Retail Makmur International Tbk, 5. Ketua Dewan Pengawas KPPOD Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, 6. Anggota Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia, 7. Panel Ahli Pengurus Pusat ISEI, 8. Anggota Indonesia Economic Forum. Sedangkan untuk Direktur Utama dari perusahaan ITMG adalah Bapak Mulyanto. Bapak Mulyanto memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Atmajaya Yogyakarta dan memperoleh gelar Master of Business Administration dari National University of Singapore. Beliau memulai karirnya di bidang akuntansi sejak tahun 1995 sebagai Accounting Supervisor di ITMG dan terus berkarir di bidang akuntansi dan pajak. Pada tahun 2005, beliau diangkat sebagai Head of Accounting PT Indo Tambang Raya Megah Tbk dan sejak awal tahun 2016 menjabat sebagai Head of Accounting Tax Financial System and Procedure ITMG.
Beliau diangkat sebagai Director of Controller sejak 28 Maret 2016 dan diangkat sebagai Direktur Keuangan pada 1 Maret 2019 sebelum diangkat sebagai Direktur Utama ITMG melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan pada 27 Mei 2020. Jabatan pada perusahaan lain, Komisaris Utama dan Komisaris di anak perusahaan. Untuk pemegang saham ITMG per 30 Juni 2024, Banpu Mineral Singapura Pte Ltd memiliki 736 juta lembar saham dengan persentase 65,14%. Di sini Banpu Mineral berfungsi sebagai pengendali. Sedangkan publik di bawah 5% memiliki 392 juta lembar saham dengan persentase mencapai 34,73%. Sedangkan untuk Dewan Direksi dan Dewan Komisaris, di antaranya dari Freddy Chandra memiliki 1.368.480 lembar saham dengan persentase 0,12% dan Jusnan Ruslan memiliki 14.000 lembar saham dengan persentase 0,01%. Berdasarkan dari data Stockbit laporan laba rugi anual 5 tahun terakhir dari tahun 2019 sampai 2023, dilihat dari diagram, bisa dilihat jika grafiknya mengalami kenaikan baik dari pendapatan atau revenue, laba bersih atau net income, dan net marginnya. Pendapatan tertinggi dan laba bersih tertinggi didapatkan pada tahun 2022. Pada tahun 2019, pendapatan ITMG sebesar 23,9 triliun dan di tahun 2023 pendapatan ITMG sebesar 36,7 triliun. Sedangkan untuk pendapatan tertinggi di tahun 2022 sebesar 56,7 triliun. Saham ITMG adalah termasuk saham cyclical karena harga sahamnya tergantung kondisi ekonomi dan harga komoditas, terutama harga batu bara dunia. Dihitung CAGR-nya selama 5 tahun terakhir dari 2019 sampai 2023 adalah 9%. Ini bisa dibilang pertumbuhannya selama 5 tahun terakhir cukup bagus. Sedangkan untuk laba bersih atau net income dari ITMG bisa dilihat dari grafik. Untuk tahun 2019 laba bersihnya sebesar 1,8 triliun dan di tahun 2023 laba bersihnya sebesar 7,7 triliun. Untuk tahun 2022 di mana ITMG memperoleh laba tertinggi dalam 5 tahun terakhir, ITMG memperoleh laba sebesar 18,7 triliun. Jadi bisa dihitung untuk laba bersih PT Indo Tambang Raya Megah, CAGR-nya selama 5 tahun terakhir dari tahun 2019 sampai 2023 adalah sebesar 33%. Pertumbuhan CAGR yang masuk ke arah tinggi. Untuk rata-rata net margin dari ITMG dari tahun 2019 sampai 2023 adalah 17,5%. Persentase net margin yang bisa dibilang tinggi. Dan untuk laporan laba rugi secara kuartalan dari kuartal 3 2023 sampai kuartal 3 2024 bisa dilihat dari grafik. Untuk revenue-nya mengalami penurunan dari 8,8 triliun di kuartal 3 2023 menjadi 7,9 triliun di kuartal 3 2024. Penurunannya mencapai 10% secara kuartal of kuartal. Sedangkan untuk net income atau laba bersihnya di kuartal 3 2023 adalah sebesar 1,7 triliun dan di kuartal 3 2024 sebesar 2 triliun. Ini mengalami peningkatan sebesar 17%. Peningkatan yang secara persentase sudah lumayan tinggi. Melihat dari data di atas, maka bisa disimpulkan dengan pendapatan yang mengalami penurunan sebesar 10%, sedangkan laba bersihnya naik 17%, maka ini artinya PT Indo Tambang Raya Megah melakukan pengurangan beban biaya yang efisien. Dan untuk rata-rata net margin secara quarter of quarter dari kuartal 3 2023 sampai kuartal 3 2024 adalah sebesar 17%. Sekarang kita akan membahas untuk laporan balance sheet atau neracanya dari data 5 tahun terakhir dari tahun 2019 sampai tahun 2023. Dilihat dari data grafik terjadi pertumbuhan aset dari 16,8 triliun di tahun 2019 menjadi 33,8 triliun di tahun 2023. Dan untuk CAGR-nya, aset ITMG dari 2019 sampai 2023 adalah 15%. Pertumbuhan CAGR yang menuju moderat ke arah tinggi. Sedangkan untuk liabilitas atau hutang dari ITMG berdasarkan grafik dari tahun 2019 sampai tahun 2024 mengalami peningkatan dari 4,5 triliun di tahun 2019 menjadi 6,2 triliun di tahun 2023. Untuk debt equity ratio-nya tumbuh dari 0,01 di tahun 2019 menjadi 0,03 di tahun 2023. Ini bisa dibilang rasio yang sangat sehat. Untuk laporan balance sheet atau laporan neraca ITMG berdasarkan quarter of quarter dari kuartal 3 2023 sampai kuartal 3 2024 telah terjadi peningkatan aset sebesar 6% dari 33,3 triliun di kuartal 3 2023 menjadi 35,5 triliun di kuartal 3 2024. Sedangkan untuk liabilitas atau hutang ITMG dari kuartal 3 2023 yang sebesar 7,1 triliun tumbuh sebesar 8% dari kuartal 3 2024 sebesar 7,7 triliun.
Sedangkan untuk DER, debt equity rasionya hanya tumbuh tipis dari 0,02 di kuartal 3 2023 menjadi 0,05 di kuartal 3 2024. Sekarang kita beralih ke laporan arus kas atau cash flow ITMG 5 tahun terakhir dari tahun 2019 sampai 2023. Dapat kita lihat, arus kas operasinya naik sebesar 183% dari 1,2 triliun di tahun 2019 menjadi 3,4 triliun di tahun 2023. Sedangkan untuk arus kas investasinya dapat kita lihat juga terjadi peningkatan dana investasi sebesar 61% dari minus 1,3 triliun di tahun 2019 menjadi minus 2,1 triliun di tahun 2023. Dan untuk arus financing atau pembiayaannya terjadi peningkatan sebesar 267% dari minus 2,8 triliun di tahun 2019 tumbuh menjadi minus 10,3 triliun di tahun 2023. Dan untuk kenaikan dan penurunan bersih kas dan setara kas di tahun 2023 adalah minus 8,9 triliun. Sedangkan untuk laporan arus kas di kuartal 3 2024 bisa dilihat arus kas dari aktivitas operasi sebesar 1,587 triliun, arus kas dari aktivitas investasi sebesar minus 260 miliar, arus kas dari aktivitas pendanaan sebesar minus 155 miliar, sehingga terjadi kenaikan bersih dan setara kas sebesar 1,172 triliun di kuartal 3 2024. Bagaimanakah dengan histori dividen perusahaan ITMG? Dilihat dari investing.com, ITMG sangat rutin membagikan dividen dimulai dari tahun 2008 sampai tahun 2024 tanpa putus. Tepatnya, dividen yang terakhir diberikan pada tanggal 10 September 2024. Untuk dividen payment ratio yang terakhir dibagikan sebesar 58,77% dari laba bersih dengan total 2.975 per lembar saham dengan dividen yield-nya 11,16%. Untuk harga wajar saham ITMG, Sadar Saham akan menggunakan dua metode perhitungan, yaitu menggunakan rasio rata-rata PER price earning ratio selama 5 tahun terakhir dan rasio rata-rata PBV price book value selama 5 tahun terakhir. Untuk perhitungan harga wajar pertama dengan PER price earning ratio rata-rata dalam 5 tahun terakhir, kita akan menggunakan IPS earning per share ITMG secara annual full year 2024 sebesar 4.878,69 dikalikan rata-rata PER dalam 5 tahun terakhir sebesar 6,99 dengan memperoleh harga wajar 34.102. Untuk perhitungan harga wajar kedua dengan PBV, Sadar Saham akan menggunakan BVPS book value per share ITMG sebesar 24.628,45 dikalikan rata-rata PBV dalam 5 tahun terakhir sebesar 1,42 dan memperoleh harga wajar 34.972. Dari perhitungan harga wajar dengan kedua metode di atas, maka didapatkan harga wajar ITMG berada di kisaran harga 34.102 sampai 34.972. Dan dengan melihat harga saham ITMG berdasarkan video ini dibuat sebesar 26.650, maka bisa dipastikan harga saham ITMG masih berada di bawah harga wajarnya. Dari pembahasan saham ITMG ini, maka bisa dibuat kesimpulan 1. ITMG adalah perusahaan pertambangan yang kegiatan usaha utamanya meliputi operasional penambangan dan penjualan batubara, dilengkapi dengan aktivitas pendukung seperti pengoperasian terminal batubara, fasilitas pemuatan pelabuhan, operasional pembangkit listrik, dan kontraktor penambangan. 2. Dengan laba bersih yang naik 17% secara kuartalan dari kuartal 3 2023 ke kuartal 3 2024, pertumbuhan bisnis ITMG masih cukup solid. 3. Dengan harga saat ini di 26.650, bisa dipastikan berdasarkan kalkulasi harga wajar dari Sadar Saham, ITMG masih berada di bawah valuasinya. Demikian pembahasan emiten kali ini. Semoga informasi yang saya berikan ini bisa menjadi informasi tambahan dan bermanfaat bagi para sahabat investor. Dan kembali saya ingatkan, di sini tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual sebuah saham dan semua keputusan investasi adalah tanggung jawab Anda sendiri.